Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini resep Papa akan share resep chiffon pandan keju ya. Ini mantep banget chiffonnya, seriusan, karena chiffon itu best banget. Teksturnya sangat lembut, nggak seret, lembab, dan mantap banget. Cocok sekali untuk cemilan keluarga atau ide usaha. Yuk kita ke bahan-bahannya. Di sini kita gunakan 6 butir telur, kita pisahkan putih dan kuningnya ya. Kemudian ini kita gunakan 140 gram terigu protein sedang. Kemudian kita gunakan di sini ada gula untuk kloter pertama 50 gram, kemudian susu bubuk 20 gram dan margarin 35 gram. Jadi gula itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama 50 gram. Nah, kemudian di sini ada air dan minyak. Airnya 90 ml dan minyaknya ini 60 ml. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada gula pasir untuk bagian kedua, ini 130 gram ya, teman-teman ya. Kemudian ini ada pasta pandan secukupnya. Kemudian nanti untuk tambahan toppingnya keju ya, teman-teman ya. Oke, kita ke tahap pembuatan. Pertama ini kita masukkan margarin, gula, yang bagian pertama susu bubuk, kemudian air, minyak, dan pasta pandan ya, teman-teman ya. Pasta pandannya kira-kira 1 sendok makan peres seperti ini. Nah, kita aduk dulu sebentar. Nah, ini kita akan masak hingga larut, tapi nggak usah sampai mendidih ya, cukup sampai semua bahan ini larut ya, teman-teman ya. Nah, ini kita sudah taruh di kompor. Nah, ini resep Papa wadahnya ini pakai saucepan atau ini set dari Glow Pan by Stain Cookware ya. Ini premium banget, teman-teman. Jadi dapat 3 set ya, wok pan yang besar 26 cm, kemudian fry pan 20 cm, dan saucepan yang kita gunakan seperti ini 18 cm. Harganya 750.000 satu set ya, teman-teman ya. Pokoknya premium lah. Nah, ini kita aduk terus sampai larut ya. Nah, teman-teman, ini sudah larut seperti ini. Pokoknya nggak perlu sampai mendidih, jadi gunakan api sedang cenderung kecil aja ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita biarkan hingga hangat, suhunya turun, baru kita nanti campurkan terigu dan telur. Oke, teman-teman, ini suhunya sudah turun ya, teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita akan masukkan terigunya, teman-teman. Jadi pertama kita terigu dulu, setelah itu kita akan masukkan kuning telurnya. Nah, ini terigu kita masuk, aduk-aduk manual aja seperti ini ya, sampai tercampur rata dan gak ada yang bergerendil. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kuning telurnya, aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian keju kita masukkan sebagian dulu. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan, kita akan mix putih telurnya. Oke, teman-teman, ini kita sudah siapkan wadah. Nah, ini kita pakai hand mixer Mito MX200. Nah, mantep banget ya, teman-teman ya, hand mixernya. Ini pas banget untuk di rumah yang pengen masak-masak sedikit atau sebagai pendamping stand mixer. Kalau resep Papa wajib ya, walaupun sudah ada mixer besar, hand mixer wajib. Nah, ini kita akan mix sampai berbusa dulu, baru setelah itu kita masukkan gulanya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau sudah berbusa putih seperti ini dan mulai naik, kita masukkan gulanya. Nah, oke. Kita mix lagi hingga pekat ya, apa istilahnya, stiff peak ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia sudah kaku, tapi kalau diangkat gitu masih ada yang melengkung, nggak sampai kaku banget ya, teman-teman ya. Penting diperhatikan wadah harus kering ya, wadah pengaduk itu harus kering, jangan sampai ada bekas air walaupun sedikit. Kemudian jangan sampai ada kuning telur yang tercampur walaupun sedikit di putih telurnya, itu akan penyebab nggak jadi, teman-teman.
pengocokan putih telurnya. Nah, pokoknya jangan sampai wadahnya dan pengaduknya basah, kemudian jangan sampai ada bagian kuning telur yang tercampur. Nah, seperti itu ya tadi ya. Jadi masih ada yang melengkung tapi sudah kaku ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita sisihkan, kemudian kita akan campurkan dengan adonan tadi ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah siapkan. Nah, kita ambil dulu beberapa bagian ya, jangan langsung dituang semua biar gampang nanti ngaduknya. Kita ambil kurang lebih 3 atau 4 sendok spatula seperti ini, aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, baru kita campurkan ke bahan utama yang putih telur ya teman-teman ya. Nah, langsung seperti ini. Kemudian kita aduk, usahakan jangan kelamaan ngaduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini. Tapi ngaduknya nggak usah buru-buru ya teman-teman ya. Ngaduknya nyantai, cepat, dan tercampur rata gitu. Setelah tercampur rata, langsung saja kita siapkan ini loyang chiffon ukuran 24 cm ya teman-teman ya, seperti ini. Ini loyang bongkar pasang, jangan dioles ya. Kalau chiffon itu jangan dioles, nanti ketika dibalik bablas turun langsung teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan sampai selesai adonannya. Nah, jangan lupa diratakan ya. Nah, diratakan seperti ini. Kalau sudah, atasnya kita beri taburan keju. Nah, teman-teman, kalau mau kejunya dimasukkan di dalam seperti di tahap-tahap tadi disemuakan nggak apa-apa. Tapi kalau dibagi dua, separuh di awal tadi dalam adonan, separuhnya untuk topping nggak masalah ya. Tapi nanti perbedaannya di pengovenan teman-teman, ada tipsnya. Nanti kita jelaskan saat pengovenan ya. Oke teman-teman, ini yang sudah selesai diberi taburan keju. Nah, ini resep Papa sudah siapkan oven. Ini kita pakai Mito Fantasi MO888. Ini keren banget ovennya teman-teman. Kapasitasnya besar, 33 liter ya. Kemudian panasnya merata dan ada convectionnya atau blowernya. Jadi matangnya merata banget teman-teman. Ini recommended banget ya. Nah, ini resep Papa sudah setel di suhu 140 derajat. Jadi ini resep Papa pakai suhu rendah, dan jangan lupa pakai wadah alas ya teman-teman ya, bukan rak ya. Nanti di proses ini kita akan jelaskan. Jadi nah, ini kita akan oven selama kurang lebih 50 sampai 55 menit. Nah, ini resep Papa akan jelaskan tentang pengovenan ya. Jadi kemarin resep Papa itu gagal trial. Jadi sebelum bikin yang kedua ini, resep Papa bikin yang pertama itu gagal. Padahal resep Papa sudah biasa pakai resep ini dari lama ya. Teman-teman bisa cek videonya, di video sebelumnya udah lama. Nah, setelah dipelajari ternyata gagalnya gimana? Karena gagalnya itu kan ketika dibalik sudah matang itu ambles, kemudian kejunya itu cepat sekali gosong ya teman-teman ya. Padahal sudah di setel suhu rendah. Ya, padahal sudah di setel suhu rendah. Jadi gagalnya itu resep Papa waktu itu pakai raknya, cooler raknya. Karena pakai cooler raknya, bukan alas loyang ya sebagai dasarnya. Jadi yang pertama posisinya tinggi, yang kedua panas bagian bawah itu menyebar ke atas, sehingga bagian atasnya itu cepat gosong teman-teman, karena sudah dapat panas dari atas ditambah panas dari bawah juga. Sehingga biasanya resep Papa 50 sampai 55 menit, ini 40 menit. Yang kemarin percobaan pertama itu sudah bagian atasnya udah gosong banget toppingnya. Jadi ketika resep Papa balik itu langsung amblas turun chiffonnya ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah resep Papa pelajari, itu kalau teman-teman menggunakan topping di atasnya ya, itu wajib pakai alas ya.
Tapi resep papa lebih rekomen kalau teman-teman, pokoknya ini bukan hanya untuk chiffon. Untuk kalau teman-teman bikin bolu jadul, marmer cake, itu kalau menggunakan settingan api atas bawah itu pakai tatakan alas seperti ini. Alas loyang ya, jadi ketutup semua. Jadi panas bagian bawah itu terfokus memanaskan bagian bawah. Kemudian untuk bagian atas itu terfokus memanaskan bagian atas. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kecuali teman-teman gunakan tanpa topping ya. Ini kan resep papa nggak pakai topping ya, pakai topping. Nah, kalau teman-teman nggak pakai topping atasnya, teman-teman bisa gunakan raknya teman-teman. Jadi yang kayak rak pendingin itu ya. Jadi nggak pakai loyang alas seperti ini teman-teman. Itu kalau tanpa topping, atau teman-teman menggunakan settingan pemanas bawah aja. Nah, kalau teman-teman menggunakan pemanas bawah aja, jangan pakai alas seperti ini teman-teman. Kenapa? Kalau pakai alas seperti ini, panasnya hanya terkumpul di bagian bawah, sementara bagian atas itu nggak kebagian. Nah, kalau teman-teman menggunakan settingan pemanas bawah aja, pakai rak pendinginnya ya untuk alasnya. Jadi karena nggak ketutup semua, jadi panas dari bawah itu nyampe nyebar ke atas juga. Jadi mematangkan bagian atasnya, dan bagian atasnya juga bisa maksimal. Nah, seperti itu ya perbedaannya. Kalau resep papa secara simpulkan, tergantung teman-teman settingan apinya. Kalau menggunakan settingan pemanas atas bawah, itu menggunakan rak seperti ini. Nah, nanti suhunya di setel suhu rendah untuk chiffon. Begitupun untuk marmer juga sesuaikan aja. Nah, kalau teman-teman menggunakan hanya pemanas bawah aja, itu baru teman-teman bisa pakai rak untuk alas dasarnya. Jadi supaya panasnya itu menyebar ke atas juga. Nah, begitu ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa bisa PDKT ya, bisa kenali ovennya masing-masing mulai di pengaturan suhunya ya teman-teman ya. Kalau untuk menggunakan api bawah aja, pemanas bawah, ini nggak hanya berlaku untuk chiffon ya, bisa untuk cake atau bolu jadul dan lainnya. Itu bisa menggunakan suhu tinggi 180, 190 bahkan 200-an itu bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan settingan atas bawah itu jangan sekali-kali menggunakan suhu tinggi, kecuali untuk kue-kue tertentu seperti bolu gulung, itu kan butuh suhu tinggi biar matangnya cepat ya. Kemudian untuk lapis legit dia kan butuh suhu tinggi ya untuk atasnya matang. Dan kira-kira roti juga butuh suhu tinggi biar cepat matangnya ya, seperti itu teman-teman. Kalau untuk chiffon atau bolu jadul cake itu kalau menggunakan settingan atas bawah menggunakan oven listrik ya, itu jangan gunakan suhu tinggi. Kenapa? Karena nanti akan bagian atasnya merekah seperti itu teman-teman. Jadi atasnya nanti cepat merekah gitu ya. Nah, ini resep papa juga pakai setelan suhu rendah. Kenapa? Agar toppingnya itu enggak cepat kecoklatan teman-teman. Jadi biar selama dalam kurun waktu 50 sampai 55 menit ini toppingnya itu enggak gosong ya. Kalau kecoklatan nanti ketika matang kecoklatan tua tapi enggak gosong. Jadi mantep banget. Nah, ya, seperti itu. Semoga bisa mudah dipahami tentang pengovenan. Ini berdasarkan trial ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan lanjutkan sampai matang. Nah teman-teman, ini sudah 50 menit, ini sudah matang ya. Ini siap kita angkat, teman-teman bisa lihat toppingnya sudah kecoklatan ya, tapi bukan kecoklatan gosong ya teman-teman ya. Ini mantep banget, wanginya kemana-mana. Nah, ini kita angkat aja. Nah, tuh cakep banget teman-teman. Nah, seperti ini ya. Chiffon pandan keju by resep papa, mantul banget ini. Nah, selanjutnya kita akan balik ya. Ini ciri khas chiffon seperti ini, harus dibalik setelah matang, tujuannya biar nggak ambles atau turun ya.
Kita balik seperti ini sampai dingin. Pokoknya sampai dingin baru keluarkan dari loyang. Jadi chiffonnya itu kokoh ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sudah dingin ya. Seperti ini tuh kan, kokoh, dia nggak turun sama sekali dari posisi pertama dikeluarkan dari oven ya. Tuh mantul banget ini chiffonnya teman-teman. Selanjutnya kita akan keluarkan dari loyang. Nah ini kita pinggirannya lepaskan dulu. Ini resep papa pakai pisau dari Stain Cookware. Ini mantep banget. Knife kitchen set. Nah satu set pisau itu dapat 4 jenis pisau ya. Ini salah satunya yang paling kecil, utility knife. Ada 3 jenis lagi yang bakal buat dapurmu enak masak-masaknya ya teman-teman ya. Nah ini chiffonnya mantul banget. Kita balik dulu. Pinggirannya jangan lupa yang di alas bawah ya. Nah tujuannya nggak dioles ya ini teman-teman, biar nggak jatuh ketika dibalik. Kalau dioles dengan margarin atau Carlo ya, ketika dibalik langsung meluncur ya teman-teman ya. Nah, mantul banget teman-teman tuh ya. Oke, tadau, ini sudah jadi chiffon keju pandan by resep papa. Selanjutnya siap aja kita langsung potong-potong ya. Menul-menul banget ini. Ini motongnya pakai knife kitchen dari Stain Cookware juga. Oke teman-teman, ini langsung aja ya kita potong-potong. Nah ini karena pakai topping, kita agak pecah-pecah dulu ya bagian topping atasnya biar gampang motongnya. Nah seperti ini, kita langsung aja potong seperti ini, mantul banget. Gampang banget potong-potong pakai knife kitchen dari Stain Cookware ini teman-teman. Ini mau potongannya seberapa ini? Pokoknya potongannya suka-suka aja ya. Tuh, waduh, dari lihat motongnya aja udah kelihatan chiffonnya kempus-kempus, lembut banget teman-teman. Nah kita buka, wah, ini mah ancaman ini teman-teman chiffon cake-nya. Kalau makan chiffon ini walaupun banyak itu nggak berasa ya karena lembut banget tuh, kempus-kempus ini. Oke kita potong-potong jadi ukuran lebih kecil aja. Ini besar banget ya teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung icip-icip. Nah ini yang sudah resep papa potong jadi lebih kecil lagi. Chiffonnya mantul banget ini teman-teman. Pokoknya jangan takut gagal, wajib coba karena ini kalau berhasil udah bisa bikin ini ketagihan pokoknya, karena chiffon itu lembut banget ya. Tuh dari teksturnya mantep banget. Ya kita langsung coba aja lah, bismillah. Lembut banget teman-teman, seriusan. Ini pokoknya juara banget kalau masalah cake ini chiffon. Jadi teksturnya itu lembut banget, gak seret, kemudian gak kering ya teman-teman ya. Dipadu dengan keju, kemudian aroma pandan. Pokoknya ini ancaman ini. Ini kalau buat cemilan keluarga langsung habis ini teman-teman. Karena memang mantep banget. Gak berasa seret sama sekali dan lembab, gak kering ya, beneran gak kering dalamnya ini. Ini teman-teman wajib coba, jangan takut gagal pokoknya jangan takut gagal. Langsung cari loyang chiffonnya. Pokoknya harus punya loyang chiffonnya, terus langsung dicoba. Karena ini lebih sehat ya teman-teman ya, nggak perlu pakai SP, nggak perlu pakai pengembang. Pokoknya chiffon ini perfect banget ini. Nah semoga bermanfaat. Resep chiffonnya bisa menjadi cemilan keluarga di rumah ataupun ide usaha menjadi salah satu list menu bakul kuenya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.